Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para bapak rahimakumullah, alhamdulillah yang telah biasa mengikuti kegiatan sholat subuh berjamaah seperti biasa. Hari subuh kurang mengeraskan panca kita binajul muslimin serta ajana sebagai bentuk takzim mengaudikapun dulu memperantos pamakum kusadayana pimpinan pondok pesantren Cipasu sekaligus ketua Novis PBNU Kabupaten Tasikmalaya. Kemarin tahun 10 Maret 2000 hiji abdi duwi katamat ngaos ieu anjeunna. Sebelum ngajar ieu abdi nu terwidi aya budaya pesantren mah kitu. Jadi bentuk takzim, kadang ilmu itu bisa manfaat itu bukan karena kita cerdas, tapi karena kita hidup di pesantren tadi hormat dan menjadi guru. Kadang kita mau sinal lagi ini atau lalu gurunya buat teman ngaji, jadi pan mencuci mobil apa atau mobil pan tahun itu. Anjinan sama pada tersengatkan begitu serta acara awas mungkin pengorban doa kesadayana mudah-mudahan mampu ditempi iman Islamna. Amin. Bahkan ditempatkan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sabda acan tungkeun teh kan geus di kamar mandi dirawat di rumah. 2 minggu teh dukanya wallahu alam ieu teh. Pas 2 minggu teh uwi nanti nyimpen ngandosan abdi teh sempat ngaromok dan itu kayak manusia dan juga nanti kasar pulih gitu wangi berkenci gitu tadi. Jadi kenyataan minggu teh sonten teh ke rumah sakit kada bisa. Tapi ternyata jam 10 tos ngantuk. Jadi 2 minggu hari tate ngimpen wae tepang sareng anjeun. Bahkan namun siluangna masihan sorban nyasa nyata ila mimpi masihan sorban dikalungkeun biasa resmi ieu teh simbol naon ari mimpi kuring mah ting datang anti setan di mana beda jeung sarore pinten aya semacam hikmahna wallahu a'lam bi Allah. Namun maksudna ieu mungkin jawabannya kemarin kok kayaknya gara-gara nanti apa tuh ngaji kita biar gitu berenang mencoba terus kan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab sholat. Kemarin para terus ngebahas tentang sunnatullah al-sunnah. Ya menurut versi kitab Minhajul Muslim. Kahiji qira'atu suratin aw syai'in minal Qur'ani kal ayatin wa ayataini ba'da qira'atul Fatihah. Maos surat
dari Al-Quran reksa ayat kata Nabi 2 ayat saparantos mau suratul Fatihah ayat sunnah fi sholati subhi dina sholat subuh fil ula zuhri dina awal sholat zuhur wal asri wal maghribi wal isya'i. Jadi dina 2 rakaat awal setiap sholat kalau subuh mana 2 rakaat, berarti 2-2 mau sholat. Lohor ada 4 rakaat, nah yang disunahkan menurut versi ini adalah 2 rakaat pertama. Asar 2 rakaat pertama, maghrib 2 rakaat pertama. Jadi kadang-kadang orang sholat nyaksian imam upami rakaat pertama kedua ada lami sholat macana sareng surat. Tapi ketika ada yang rakaat ketiga mah jadi terang gitu ya. Mungkin tidak membaca surat karena memang membaca surat adalah sunnah. Lama ruya anna nabiyya kana yaqra'u fi zuhri fil ulayaini bi umul kitab wa surataini. Karena seharusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u anjina maca fi zuhri dina salatul fil ulayaini dina 2 rakaat pertama bi umul kitab wa surataini. Jadi kan Rasul membaca di sholat zuhur dengan 2 rakaat pertama. Wa fi rakaatain al-akhirah baini umul kitab. Sementara di rakaat anu terakhir mah cekak rakaat lamun lohor ketiga keempat, lamun maghrib ketiga aja, isya ketiga keempat. Itu di umul kitab beliau hanya membaca suratul Fatihah umul kitab. Wa kana yusimuhum ayat ahyana. Kadang beliau memperdengarkan 1 ayat. Jadi inasa singkat-singkatnya mau 1 ayat dari Al-Quran. Misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Yasin, ayat. Nah, dina bab ieu simkuring bade mengemukakan oge beberapa pandangannya tentang sunatna mau surah dina ketika sholat. Nuka hiji menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib. Ya, jadi ada yang saklek pokoknya maca surat itu wajib. Sedangkan menurut jumhur ulama, mayoritas ulama ada Imam Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i dibaca pada rakaat pertama dan kedua setiap sholat. Nah, jadi sepakat tuh mereka ya membaca surat teh kasunatan anak ayat di 2 rakaat awal. Ya, jadi kan bibi nanti imaman rusuh kita dulu mah cukup membaca Fatihah. Yang disunahkan mah dibaca pada rakaat pertama dan kedua setiap sholat. Yang dikeluarkan oleh Syekh Wahbah Al-Syairi di Fikih Islam. Adapun standarnya maca surah nah sakadaya imamna maca surah ya kata Nabi ayat kata kosana berdasarkan pendapat-pendapat dari para ulama. Nuka hiji ayat memasukkan kategori diwal al-mufassal yang surat itu panjang-panjang kan? Yang kedua yang disebut dengan al-ausat al-mufassal pertengahan, jadi yang panjang yang pertengahan. Yang terakhir ada kisor al-mufassal surat-surat pendek dan panjang seperti surat Qaf, seperti Al-A'la, terus seperti An-Naba. Jadi lamun ayat imam maus waril bangtu wa imaratu bismillahirrahmanirrahim amma yatasa'u marah panjang besok jadi rada ngantuknya itu padahal bagus laptop. Nah, tentunya nanti ada situasi yang dimana orang sudah memanjangkan sholat atau sudah meninggalkan sholat karena melihat pasukannya pada usia 11 tahun, jadi imam tidak mengukur rakaat
karena si makmum itu bakal menggelut tuh ayo nanti terus jadi gak sholat. Nah, yang dibaca sholat yang bacaan surahnya panjang ada dua. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat duhur. Jadi upami bade imaman sholat subuh dan duhur bacaan sholatnya yang panjang-panjang. Itu juga kalau memungkinkan, seperti An-Naba sampai ketemu sabar menit itu panjang. Itu sholat subuh dan duhur. Pertengahannya eta sholat asar dan isya. Eta mah kaya surah ad-duha karena dikategorikan memiliki waktu yang enggak panjangnya. Isya dan asar. Jadi menjadi imam biasa wadduha walaili. Terus ayat dikategorikan maca suratnya yang pendek-pendeknya eta sholat maghrib. Karena maghrib waktunya pendek, jadi cukup watini wasaitun atau nabi tabat yada minal aqwa. Nah itu beberapa ulama yang mengkategorikannya seperti itu. Bahkan di keterangan mah dinten Jumat ada khusus, misalkan rakaat pertama sholat subuh Al-Baqarah ayat 36, Al-Imran ayat 64 dan sebagainya. Ini pendapat ulama kalau ingin membaca surah. Tapi selepas dari itu kal ayati wal ayatain bisa membaca satu atau dua ayat. Pertama bagaimana imamnya, jadi tidak ada kewajiban harus baca surah. Nukaduana qaulu sami Allahu liman hamidah, disunatkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu lil imam wal fadlu, di mana jadi imam sekarang di mana sholat nyalira. Jadi si imam mengucapkan ketika cengkak dina ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa qaulu rabbana lakal hamdu lil ma'mum, dan makmum mengucapkan rabbana lakal hamdu. Di qauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ati summa yaqulu wa huwa. Jadi nalika cangkat dina ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dina ieu ge ada beberapa pandangan. Yang pertama, Imam Hanafi dalam mazhab Hambali, imam dan orang yang sholat sendirian mengucapkan tahmidnya secara sir. Jadi mengulang sami Allahu liman secara sir, hanya didengar oleh sendirian. Sedangkan mazhab Hambali dalam pendapat utama dalam mazhab Hanafi, makmum hanya mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Jadi si makmum salat al-imam cekap mengucapkan ketika cengkatnya rabbana walakal hamd. Kalau Hanafi dia mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamd, ada wawu ini rabbana walakal hamd. Kalau Imam Maliki tidak mengucapkan Rabbana walakal hamd, si imam teh ya, puntennya abdi mengingatkan supaya kurang terbuka wawasan. Mun abdi pribadi sudah terbiasa karena ketika kuliah di Jogja dengan orang Ahmadiyah melanjutkan ke pasca sarjana di Purwokerto lebih kompleks lagi, jadi sering dialog. Oh ternyata, dan kita tidak sama sekali tidak mendialogkan itu karena untuk menghindari fitnah. Biasanya fanatisme itu ada, boleh fanatisme, tapi radikalisme itu jangan. Jadi untuk membenarkan apa yang kita pilih itu harus
ya bahwa ini saya ini ya udah kalau Anda itu ya silahkan. Jadi ketika orang jadi salah seorang makmum, ketika imam tidak mengucapkan ujung cengkatnya, cengkat Rabbana wa lakal. Jangan jadi ragu imam dari mana, doang ada gitu. Ya nanti ngaji mana, ternyata ada dalilnya. Jumhur ulama makmum cukup mengucapkan tahmid. Jumhur ulama ya, makmum cukup mengucapkan tahmid Rabbana wa lakal. Bagaimana menurut Imam Mazhab Syafi'i? Imam dan makmum dan orang yang sholat sendirian menggabungkan bacaan tasmid dan tahmid. Tasmid itu yang sami Allahu liman hamidah. Jadi Imam Syafi'i berpandangan bahwa mau imam, mau makmum dan orang yang sholat sendirian dua-dua dibaca sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal. Bahkan ada yang dipanjang lagi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Nanti ada juga keterangan-keterangannya. Ternyata pandangan tentang mengangkat mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, orang posisinya di mana? Mangga. Lamun pilihan itu abi lengkap abi. Ketika cangkat itu sami Allahu liman hamidah. Bahkan makin panjang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Anu katiluna tilu poin aja lah ya. Ya terus saya paling ya. Saya pikir diskusi kita bawa enjoy saja. Iya maka mau pengetahuan ilmunya. Albigi ngawas hukum dulu iya teh itu dijelaskan gitu. Santun gitu. Kalau ketemu orang seperti ini jangan ada apa-apa. Tenang, silahkan memberi ibadah sesuai apa yang dia yakini, kurang oke. Ya, jadi enak kan. Yang penting itu wah Islamiyah tetap terjaga. Yang ketiga, qaulu subhana rabbiyal azim fir ruku'i salasan. Ngucapkeun subhana rabbiyal azim dina ruku 3 kali. Eta sunnah. Dina bacaan ruku tidak salah serius ada sampai ke ayat 8 jenisnya. Salah sawiosna subhana rabbiyal azim. Lengkap nama subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dari Imam Ibnu Qudamah menyebutkan qala Ahmad fi risalati ja'al hadisu an Hasan al-Hasanil Basri annahu qala at-tasbihu tamu sab'un wal wasatu khamsun wa adnahu salasun. Imam Ahmad bin Hanbal meneruskan dengan kitab risalahnya bahwa tasbih yang sempurna itu 7 ya. Jadi kalau ingin memanjangkan bacaan ketika ruku itu bisa 7 kali subhana rabbiyal azim. Wal wasatu dan pertengahannya itu 5. Jadi boleh 5, ada yang 5. Dan wa adnahu salas dan paling sedikit adalah 3. Nah, jadi orang yang paling sedikit 3 mangga ada sampai. Nah, bacaan ruku pertama subhana rabbiyal azim salah samar. Ucapkan subhana rabbiyal azim 3 kali. Belum pakai wa bihamdi itu yang pertama. Riwayat yang kedua subhana rabbiyal azim wa bihamdi salasan 3 kali. Yang ketiga yaqulu fi ruku'i wa sujud subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ayat ucapan gitu. Yang keempat ada yang mengucapkan subuhun qudusun rabbul malaikatu war ruh ketika ruku. Yang kelima
Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya alaka sami wa basari wa mukhi wa azmi wa asyi. Panjang. Jadi bacaan itu banyak. Baru tahu Pak. Atau tapi terang subhanallah azim bukunya. Ternyata banyak riwayat bisi gitu kurang mendakan ayat yang berbeda. Oh ternyata ada riwayatnya. Wa qauluhu subhana rabbiyal a'la fi sujudi, dan mengucapkan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Di qaulihi ta'ala, di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah ta'ala fasabbih bismi rabbikal azim. Ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah itu sebagai bacaan ketika ruku. Walau nazala sabbih isma rabbikal a'la, ij'aluha fi sujudikum. Sabbihis tasbih itu jadikanlah bacaan sujud. Bacaan sujudnya tapi referensinya dari ini ya. Riwayat pertama bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan 3 kali. Datang sok pertama sok kurang baca etannya. Yang kedua subhana rabbiyal a'la salasan marrah 3 kali. Jadi enggak pakai wa bihamdi, cukup subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Yang ketiga subuh mengkudus seluruh gunal malaikat keluar. Yang keempat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yang kelima sajada wajhil ladzi khalaqa wa sawwara wa sakhkhara sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang 5. Yang keenam, ini biar tahu adanya, Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqatum wa jillatu wa awwalu wa akhiruhu wa alaniyati wa sirruhu. 7. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Yang kedelapan Allahumma as'al fil qalbi nur wa fi sam'i nur wa fi basari nur wa an sam'i nur wa an simali nur. Panjang. Wa amami nur wa khalfi nur wa fawqi nur wa tahti nur wa as'al nur au qala as'al nur. Panjang. Jadi bacaan sujud ada 8, bahkan ada yang 9 ya. Subhanallah jabaruti wal malakuti wal kibriyati wal azam. Eta bacaan sujud. Eta diucapkeun sunah. Jadi sunah salat teh hiji mau surah tadi terus diterangkeun di mana yang panjang, di mana yang pertengahan, di mana yang pendek. Biasa diangge menuju sholat sendirian ketikanya nafsi bisa. Yang kedua mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Yang ketiga membaca bacaan ruku subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Yang terakhir 4, masih ada 10 tapi nantilah beberapa. Terakhir takbir intiqal minal qiyam ila sujud wa sujud ila julus wa minhu ila qiyam min masajid dari kami. Takbir intiqal itu takbir menandakan perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Allahu akbar pada salat ruku, terus pada sujud Allahu akbar. Nah, itu takbir itu teh perpindahan satu gerakan rukun ke rukun yang lain itu disebut dengan takbir intiqal. Jadi itu sunnah diucapkan. Setelah acara ditutup abdi aya kawiatannya terus dia nya aya kawiatan aya nu ngainfakkeun kamari sa alitos dimugikeun aya nu ngainfakkeun tapi ijab qabulna teh bagus karena abdi memohonnya dengan sesuatu alasannya, memotokkan halaman sesuai nilai nanti proposal ya, di-sharekan ke agungnya, kebetulan masih ke kerabat anjena masihan infak men wayang hoyong di kana ieu hayang kana
sesuai yang disuruhkan gitu. Jadi abi nyuruh kenana hoyong rencana orang nanti melestariannya apa tuh halaman hoyong tadinya. Jadi kemarin sempat disinggung berarti orang yang berinfak itu kan infak itu harus disalurkan sebagaimana niat niatnya. Jadi ada yang abi gak namanya kayak ada yang muqayyad, ada yang ghairu muqayyad. Kalau muqayyad itu dia infaknya itu terikat. Kalau dia berinfak ingin untuk beli A, maka harus dibelikan ke A. Kalau ada orang yang berikat ke Masjid Al-Barkah, iya kanggo meser karpet, kena karpet cuma gitu. Atau badai nanti ngebangun, kecuali ada ghairu muqayyad itu tidak terikat kayak kotak amal gitu kan, orang nanti mengisi ya hak apa tuh untuk dikelola boleh karena pun nanti bebas gitu. Jadi nanti rekan-rekan DKM insya Allah dikelola uang ngeraya gitunya kayak ₹1 ₹2 uang dikumpulkan, uang doakan mudah-mudahan anak barang terus ikut berpartisipasi di syiar Islam, aminah dina pembangunan masjid, mudah-mudahan arahnya di bapak yang rezeki melangkung barokah, panjang isbah, baik keselamatan dunia, wala hatiyah, wala Al-Fatihah. Karunya nanti gorengan terus dia ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.